mengaji kitab Syarah Dahlan Syarah Al-Jurumiyah dari Abi Abbas Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki. Pertemuan pertama, Babul Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada bahasan berikut ini akan jelaskan tentang apa itu kalam. Kita mulai dengan ucapan matan Jurumiyah. Al-kalamu, kalam itu, huwa adalah al-labzu, ucapan, al-murakkabu, yang tersusun, al-mufidu, yang dapat dimengerti, bil wada'i, dengan menggunakan bahasa Arab, yakni yaitu annal kalama, bahwa ucapan itu, huwa adalah ila akhirih, sampai akhirnya. Maksudnya adalah huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Berikut ini penjelasan tentang apa itu lafaz. Fal lafzu, lafaz itu, huwa adalah as-sautu, suara, al-mustamilu, yang mencakup, ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian huruf hijaiyah, ka, seperti Zaidin, kata Zaid. Fa innahu, sungguhnya kata Zaidin itu, sautun, adalah suara, ishtamala, yang mencakup, ala zai, huruf zai, wal ya'i, huruf ya, wad dali, dan dal. Jadi tegasnya, apabila kita mendengar satu kata yang di kata itu ada huruf hijaiyah, seperti Muhammad, Ahmad, Isa, Babakan, Kediri, madrasah, masjid, maka itu disebut dengan lafaz. Fa illam yashtamil, jika suara itu tidak mengandung, ala ba'dil hurufi, atas bagian huruf hijaiyah, ka sauti tibli, seperti suara gendang, dung 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 dung, ini tidak mengandung huruf hijaiyah, maka fala yusamma lafzan, maka ini tidak disebut dengan lafaz. Selanjutnya dijelaskan tentang ada sesuatu yang dapat dimengerti tapi tidak diucapkan. Faharaja bil lafzi, maka keluar dengan lafaz itu, maka mufidan, suatu yang dapat memberikan suatu faidah, pengertian. Walam yakun lafzan, tetapi juga bukan merupakan lafaz. Kal isyarati, seperti isyarat menunjukkan, wal uqadi, dan ikatan, wal nusabi, dan tanda. Fala tusamma kalaman inda nuhati. Contoh-contoh seperti itu tidak disebut dengan kalam dalam pandangan ulama nahwu, karena contoh-contoh itu bukan merupakan ucapan yang terdiri atas huruf-huruf hijaiyah. Al-murakkabu, dan murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba, suatu yang tersusun, min kalimataini, dari dua kalimat, fa aksara, atau lebih. Jadi murakkab itu adalah susunan kata yang terdiri dari dua kata atau beberapa kata, seperti qama Zaidun, ungkapan seorang, qama Zaidun, lah berdiri si Zaid, kata qama dan kata Zaidun, ini ada dua kata, maka disebut dengan murakkab. Wa Zaidun qaimun, dan ungkapan kata-kata Zaidun qaimun, Zaid berdiri, ini ada dua kata, kata Zaid dan kata qaimun. Wal mithalul awwalu, misal yang pertama, yaitu kata qama Zaidun,
Fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Wal misalul tsani, dan misal kedua yaitu kata Zaidun qa'imun, mubtada'un khabarun adalah mubtada dan khabar. Jadi dua contoh itu disebut murakab karena masing-masing contoh itu terdiri atas dua kata atau susunan dua kata. Bagaimana kalau hanya satu kata saja? Apakah disebut murakab? Nah, ini penjelasannya berikut. Wa kharaja bil murakkabi. Keluar dengan kata murakab itu al-mufradu, satu kata. Ka Zaidin, seperti kata Zaidin saja. Fala yuqalu lahu, maka kata itu tidak disebut, tidak dinamakan kalamun sebagai kalam inda nuhati menurut ulama nahu, karena tidak tersusun dari beberapa kata. Wal mufidu, dan mufid. Apa itu mufid? Wal mufidu ma afada faidatan, kata yang memberikan pengertian atau makna. Yahsunu sukutu alaiha, yang kata itu diam lebih bagus. Minal mutakallimi, dari orang yang berbicara. Wasami'i, dan orang yang mendengar. Kaqama Zaidun, seperti kata ungkapan kita qama Zaidun. Itu kata qama Zaidun, Zaidun berdiri. Wa Zaidun qa'imun, dan kata Zaidun qa'imun. Ketika kita mendengar kata-kata itu diucapkan, kita mengerti apa diungkapkan itu. Itulah disebut dengan mufid. Fa inna kulla minhuma, sungguhnya masing-masing kata itu dari dua contoh itu apa ada faidatan, memberi pengertian, satu pengertian, yahsunus sukutu, yang lebih baik diam, alaiha, atasnya, minal mutakallimi, dari orang yang berbicara, wasami'i, dan orang yang mendengar. Wahya al-ikhbaru biqiyami Zaidin, yaitu informasi atau kabar atau cerita tentang berdirinya Zaid. Fa inna sami'a, karena sungguhnya orang yang mendengar, iza sami'a zalika, apabila mendengar informasi itu, la yantaziru syai'an akhara, dia tidak menunggu kalimat lain. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, yang tergantung atasnya kesempurnaan ucapan. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi, dan baik juga diamnya orang yang berbicara, karena informasi itu sudah sempurna, yaitu berdirinya si Zaid. Berbeda kalau informasi itu belum sempurna, maka yang mendengar dan orang bicara pun akan menunggu kalimat lain, seperti yang dijelaskan pada penjelasan berikut. Wa kharaja bil mufidi, dan keluar dengan kata al-mufid. Al-murakkabu ghairul mufidi, susunan kata yang tidak memberikan pengertian. Kagulami Zaidin, seperti ungkapan gulami Zaidin, anak Zaid. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa menyandarkan suatu kepadanya.
Artinya ungkapan gulamu Zaidun itu belum sempurna. Kenapa? Karena ada pertanyaan. Misalnya, ada apa dengan anak itu? Tapi kalau ada kata lain yang menyempurnakannya, maka itu disebut dengan mufid. Misalnya, gulamu Zaidun qa'imun. Anak Zaidun itu berdiri. Maka ini disebut dengan mufid. Tapi kalau hanya gulamu saja, itu belum disebut mufid. Sama dengan contoh berikut. Wa in qama Zaidun, jika berdiri Zaid. Nah, kata ini belum sempurna karena akan ditanya ada apa jika berdiri Zaid. Maka kata ini belum sempurna. Kemudian lanjutkan, fa inna tamamal faidati, sungguhnya kesempurnaan pengertian dari ungkapan itu yatawaqqafu ala zikri jawab syarti, tergantung atas sebutan jawab syarat. Misalnya, wa in qama Zaidun azhab, jika Zaid berdiri, azhab, aku pergi. Nah, ketika tidak ada jawaban, maka ini belum disebut mufid. Namun ketika ada jawaban, itu dapat disebut mufid. Oleh karena itu, fala yusamma kullum minal mithalaini kalaman inda nuhati. Maka oleh karena itu, masing-masing contoh di atas, gulamu Zaidin dan in qama Zaidun minal misalaini, dari contoh ini tidak disebut kalam inda nuhati menurut ulama nahwu, karena masing-masing contoh itu belum sempurna pengertiannya. Wa qawluhu bil wad'i, perkataan Tuan Musannif dengan ungkapan bil wad'i, fassarahu ba'duhum bil qasdi, ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan ada tujuan. Bil qasdi, ada tujuan diungkapkan. Faharaja ghairul maqsudi, maka keluar ungkapan yang tidak dimaksudkan atau yang tidak punya tujuan. Kakalamin naimi, seperti perkataan orang yang tidur, wasahi, dan orang yang lupa. Fala yusamma kalaman inda nuhati, maka ungkapan atau perkataan orang tidur dan orang lupa itu tidak dinamakan kalam inda nuhati menurut ulama nahwu. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi, sebagian ulama nahwu juga menafsirkan kata wadi itu bil wadi'il arabi, dengan hantaran bahasa Arab, yaitu yang dimaksudkan dengan wada' adalah bahasa Arab itu sendiri. Faharaja kalamul ajami katurki wal barbari, maka sudah termasuk sebagai kalam ucapan orang Turki dan Barbari. Fala yusamma kalaman inda nuhati, ungkapan orang ajam tidak disebut kalam menurut ulama nahwu. Misalu ma ijtama'a bil quyudil arba'ati, misal kata-kata yang terhimpun dengan ikatan yang 4 adalah qama Zaidun, kata-kata qama Zaidun, wa Zaidun qa'imun, dan ungkapan Zaidun qa'imun. Fal misalul awwalu, misal yang pertama, ungkapan qama Zaidun itu fi'lun wa fa'ilun, adalah fi'il dan fa'il. Wasani mubtada'un wa habarun, dan contoh kedua yaitu
Zaidun qa'imun mubtada'un wa khabarun, mubtada dan khabar. Wa kullu minal misalaini, masing-masing dari dua contoh di atas, lafzun terdiri dari lafaz, murakkabun yang tersusun, mufidun dapat dimengerti, bil wad'i dan memakai bahasa Arab. Karena itu contoh-contoh itu adalah fahuwa kalamun, maka itu disebut dengan kalam. Wallahu alam bissawab.